Jika dizikir hanya di lisan, ia akan berhenti di mulut. Namun, jika dizikir turun ke hati, ia akan mengubah hidupmu. Karena dalam Islam, keyakinan adalah ruh dari setiap amal. Banyak orang berzikir, bibirnya komat kemit, tasbih berputar di jari, namun hidupnya masih saja gelisah. Banyak orang mengucap hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, namun hatinya masih takut kehilangan jabatan, takut kekurangan rezeki, takut penilaian manusia. Masalahnya bukan pada zikirnya, bukan pada kalimat suci yang diucapkannya. Masalahnya ada pada keyakinan yang belum utuh, yang belum meresap ke dalam sumsum tulang. Ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa. Ia beriman, tetapi imannya setengah-setengah. Hatinya tenang saat diberikan nikmat, saat hidupnya lapang dan penuh kesenangan. Tapi begitu datang ujian, begitu ada ombak kecil yang menerpa, imannya langsung goyah, hatinya panik, dan ia kembali kepada keraguan. Islam tidak pernah mengajarkan kita afirmasi kosong yang hanya membangkitkan ego. Islam mengajarkan kita jalan penguatan keyakinan lewat pengulangan kebenaran ilahi. Allah sendiri yang berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Perhatikan baik-baik, yang dituju adalah hati, bukan sekadar pikiran. Pikiran bisa diakali, tapi hati tidak bisa dibohongi. Hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana menjadikan dizikir sebagai afirmasi tauhid yang benar-benar menenangkan jiwa, bukan sekadar menenangkan logika. Afirmasi dalam Islam itu bukanlah sugesti. Afirmasi modern seringkali berkata, "Aku kuat, aku hebat, aku bisa." Semua berpusat pada aku. Sedangkan dalam Islam, afirmasi kita berpusat pada Allah. Islam berkata, "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini letak perbedaannya. Inilah afirmasi sejati yang membebaskan, bukan yang membebani. Dizikir adalah bentuk afirmasi paling murni. Saat seorang hamba dengan penuh kesadaran mengucap, "La ilaha illallah," ia tidak sedang melafalkan kalimat biasa. Ia sedang menegaskan sebuah kebenaran agung yang menggetarkan alam semesta. Ia sedang berkata pada dirinya sendiri, "Tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah. Tidak ada yang perlu aku takuti selain murkanya. Dan tidak ada yang layak aku andalkan dalam hidup ini selain Dia." Maka, pantas saja Rasulullah bersabda, "Barang siapa akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka ia masuk surga." Kenapa? Karena kalimat ini, jika benar-benar meresap, akan membersihkan hati dari segala bentuk ketergantungan palsu. Ketergantungan pada harta, pada manusia, pada jabatan, semua luruh ketika kita menyadari bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sandaran kecuali Allah. Mari kita belajar dari kisah seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali. Beliau pernah berada di puncak ilmu dan kemasyhuran. Semua orang mengenalnya. Ilmunya melimpah, zikirnya pun rutin. Namun anehnya, hatinya gelisah. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh ilmu dan popularitas. Dalam kitabnya yang terkenal, Al-Munqidh min Adalal, beliau mengakui, "Aku tahu, tetapi aku belum yakin." Bayangkan, seorang hujatul Islam, pembela Islam, mengakui bahwa pengetahuannya belum sampai pada tingkat keyakinan yang menenangkan. Barulah setelah beliau meninggalkan semuanya, melakukan uzlah dan berzikir dengan penyerahan total, barulah hatinya menemukan ketenangan sejati. Cahaya itu datang bukan dari buku, tapi dari penyerahan hati
kepada Sang Pemilik hati. Tapi di zikir, yang disertai keyakinan, adalah cahaya yang menerangi jiwa. Jika keyakinan kita lemah, di zikir pun akan terasa berat dan hampa. Ayat ini bukan hanya soal perbuatan yang tidak sesuai ucapan. Ia masih mengambang di permukaan. Ia belum menjadi bagian dari darah dan dagingmu. Di zikir yang sejati adalah ketika ucapan lisan, keyakinan hati, dan ketenangan jiwa menjadi satu kesatuan yang utuh. Ulangi terus, sampai hatimu merasakan ketenangan yang dijanjikannya. Langkah selanjutnya adalah menghapus keyakinan-keyakinan palsu yang seringkali bersarang di pikiran kita tanpa kita sadari. Keyakinan seperti, aku sendirian menghadapi masalah ini, atau aku harus kuat sendiri, tidak boleh terlihat lemah, atau yang paling berbahaya, kalau aku gagal dalam hal ini, hidupku akan hancur. Maka, afirmasi sejati yang harus kita tanamkan adalah, Allah tahu batas kemampuanku, dan ujian ini pasti bisa aku lewati dengan pertolongan Dia. Keyakinan inilah yang memberi kekuatan, bukan keyakinan pada diri sendiri yang rapuh. Mari kita jeda sejenak. Kita lakukan di zikir sufistik yang terpandu. Ucapkan perlahan di dalam hati sebanyak 3 kali, sambil benar-benar meresapi maknanya, bukan sekadar bunyinya. Hasbiyallahu la ilaha illallah. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Afirmasi tanpa tauhid, tanpa penyandaran kepada Allah, hanyalah bentuk kesombongan yang halus. Sedangkan di zikir tanpa keyakinan yang mendalam, hanyalah rutinitas kosong yang tidak memberi dampak pada jiwa. Namun, di zikir yang diyakini dengan sepenuh hati, adalah kekuatan sunyi yang mampu mengubah hidupmu dari dalam. Ia adalah jangkar di tengah badai kehidupan. Jika pembahasan ini menenangkan hatimu, tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Tulis di kolom komentar, aku berzikir dengan yakin. Dan jangan lupa subscribe, karena di bab selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Lingkaran lingkungan
dan pengaruhnya terhadap energi batin kita. Semoga Allah senantiasa meneguhkan keyakinan di dalam hati kita dan menenangkan setiap langkah kita. Terima kasih.